Pordasi Banyuwangi. Olahraga Jaya! Pordasi Banyuwangi Jaya! Pordasi Jawa Timur Jaya! Luar biasa! Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Musyawarah ini adalah bentuk partisipasi saudara-saudara pecinta kuda di Banyuwangi, di mana sudah lama Pordasi Banyuwangi tidak aktif dan vakum, sehingga kami berinisiatif untuk menghidupkan kembali dan membentuk Pordasi Banyuwangi serta memilih ketua dan pengurusnya untuk menyatukan kebersamaan dan persaudaraan dalam satu wadah, menampung aspirasi dan kegiatan-kegiatan berkuda di wilayah Banyuwangi, dan semoga bisa memunculkan bibit-bibit atlet berkuda profesional untuk ditandingkan tingkat daerah maupun nasional, bahkan internasional. Amin. Sebelumnya supaya kita semangat karena kita orang olahraga, jadi kita ucapkan dulu salam olahraga. Pordasi Banyuwangi. Oke, jadi terima kasih yang terhormat kepada Bapak dan Ibu-ibu dari Pordasi Jawa Timur serta rekan-rekan sekalian dari klub-klub stabel yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pada hari ini kebetulan Ketua KONI kami, Bapak Mukayin, berhalangan hadir, jadi beliau mendelegasikan kepada 2 pengurus KONI tadi yang hadir, tapi karena satu tadi ada kegiatan harus minta izin. Kehadiran kami di sini selaku pengurus KONI adalah menindaklanjuti dari perwakilan dari Pordasi yang datang untuk meminta petunjuk dan arahan sekaligus untuk mendapatkan restu dan bimbingan dari KONI untuk bisa mewujudkan terbentuknya Pordasi Kabupaten Banyuwangi. Kami di sini sebagai KONI hanya memonitor apa yang akan saudara-saudara penggiat olahraga berkuda yang akan dilaksanakan hari ini terkait dengan masalah teknis yang ada kekurangan atau hal yang lain, tentunya akan kita bantu secara bersama untuk bisanya membentuk Pordasi Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan ADART yang sudah ditentukan. Jadi pada intinya kami dari KONI Kabupaten Banyuwangi sangatlah antusias untuk melihat bangkitnya Pordasi Kabupaten kembali. Jadi sekaligus untuk kepada Pordasi Jawa Timur, para pengurus yang terhormat, kami dari Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan tiada hentinya untuk minta petunjuk dan bimbingan agar rekan-rekan Pordasi Kabupaten Banyuwangi nantinya bisa mencapai prestasi dan hasil yang membanggakan untuk Kabupaten Banyuwangi. Kemudian secara pribadi Bapak Ibu sekalian, saya di KONI juga selain sebagai pengurus,
ada sedikit kejutan Pak, Ibu. Saya Ketua Perpani Kabupaten Banyuwangi. Jadi adanya fenomena yang terjadi di provinsi, kami sudah bisa mengambil sikap Pak, bahwasanya tidak akan ada perseteruan antara Pordasi dan Perpani, karena banyak dari anggota Perpani Banyuwangi yang akhirnya terakomodir dengan keahlian dan nomor perlombaan yang sudah ada di Pordasi. Perpani Banyuwangi atas nama pribadi mendukung Pordasi Banyuwangi. Demikian, dan kedepannya insya Allah kita akan terus bersinergi dan berkesinambungan untuk bisa sama-sama mewujudkan Banyuwangi yang jenggirat tangi. Saya rasa itu sambutan dari saya sebelum saya terlalu antusias Pak. Jadi semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingannya agar Pordasi Kabupaten Banyuwangi bisa segera terwujud dan menjadi anggota tetap KONI. Salam olahraga dulu. Salam olahraga. Waduh, semangat ini. Kalau melihat semangat gini, wah, ini semakin saya bisa tambah semangat ini. Kalau di sebelah sektor yang paling kanan, yaitu dari PP Pordasi di bagian Warkowil, kedokteran ya, kedokteran bagian dari Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini namanya Dokter Prestalia. Nah, ini teman-teman juga harus paham karena sekarang ini ya di kuda ini bukan lagi memakai BRK. Sekarang kan sudah memakai statbook gitu ya. Nah, nanti ke depan kita bisa lebih berkomunikasi, maksudnya itu nanti setelah ini kita bisa lebih tanya jawab bagaimana mekanisme statbook yang ada di Indonesia. Karena itu memang harus kita semua harus paham. Karena sekarang gini Pak, teman-teman seperjuangan ini. Jadi sekarang statbook itu kalau kita mengawinkan kuda itu harus ada videonya dulu. Jantannya mana, betinnya siapa. Nah, itu nanti harus kita teliti ya kan. Juga sebelahnya di sini ada verifikatornya, verifikator dari Dr. Eta Mas Mulyono dari Sidoarjo, Jawa Timur juga. Di sebelahnya lagi yang terhormat juga ada Mas Erol selaku Humas Provinsi Jawa Timur. Nah, ini harus dikenalkan ya, satu persatu ini. Kemudian juga di sebelahnya lagi ada Pak Hari selaku Ketua Komisi Pacu se-Jawa Timur. Nah, beliau ini adalah senior kita ya, senior dalam bidang perkudaan. Nah, ini Pak Hari punya punya banyak ini kudanya di Jawa Timur juga. Kemudian di sebelahnya ada ini kalau kita manggil Opa Wempi Wowiling. Wah, ini selaku Ketua Steward Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan. Nah, ini apapun kuda ini pawangi Pak, istilahnya pawang ini. Senakal-nakalnya kuda bisa jinak. Nah, ini kita harus belajar ya, caranya jinak kuda kan, kita semua itu harus dipahami ya. Ini beliau ini sangat profesional lah dari bidang perkudaan ya. Yang terhormat juga dari mungkin ada perwakilan dari KONI Pak Budi Wijayanto, mohon izin Pak. Kemudian juga Pak Arjaka selaku pembina Pordasi Banyuwangi. Kemudian Bapak yang tidak asing lagi, kemarin saya melihat videonya Pak, ini bukan calon lagi nih, insya Allah hari ini kita melantik menjadi Ketua Banyuwangi. Tepuk tangan dong. Waduh, alhamdulillah, ini sungguh sangat luar biasa Pak. Kita sangat mengapresiasi tentang kegiatan musyawarah cabang Pordasi Banyuwangi ini, karena bagaimana demikian ini antusias yang sangat luar biasa di musim pandemi seperti ini. Kita melihat teman-teman Pordasi dari Banyuwangi ini stable dari Pordasi Banyuwangi ini punya inisiatif yang baik untuk bisa mengembangkan perkudaan di Indonesia. Tepuk tangan, semangat yang luar biasa yang harus kita contoh untuk pengcap-pengcap yang lain. Karena kenapa? Pengcap-pengcap yang lain itu disuruh dulu baru membentuk.
Kalau ini berbeda, waduh sangat luar biasa ini Pak, yang harus kita contoh. Ini yang istilahnya jemput bola untuk bisa bagaimana bisa menyatukan satu visi dan misi, ide-ide yang di Banyuwangi bisa menjadi satu visi yang baik. Nah, kemudian juga saya kemarin diamati oleh Pak Ketua Pordasi, Pak Haji Rui. Beliau meminta mohon maaf sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa datang pada hari ini, dan akhirnya diwakilkan oleh saya selaku Sekjen Pordasi. Kita mohon maaf sebesar-besarnya Pak Haji Rui. Insya Allah beliau sudah saya disampaikan kepada kita, nanti lain kali akan pasti main di sini, karena Pordasi Banyuwangi ini sungguh sangat luar biasa, antusiasnya, semangatnya, berkorban. Bayangkan loh, musim pandemi kayak gini bisa memikirkan bagaimana untuk kemajuan berkuda di Banyuwangi. Kemudian pesan saya juga di Pordasi ini jangan mencangkup cuma pacu, tunggang dan sebagainya. Pordasi ini harusnya bisa mencakup lini sektor yang berhubungan dengan berkuda. Misalnya andong, ya Pak ya. Andong, kuda, ojek, terus tari renggo. Semua apa yang hubungan dengan kuda, kita satukan visi dan misi kita, Pak. Jangan istilahnya ada yang mau gabung dari andong, dari ini untuk masuk di organisasi, kita nggak boleh. Nah, itu yang menjadi PR kita ke depan. Harusnya namanya Pordasi itu apa, Pak? Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia. Nah, inilah apapun yang berhubungan dengan kuda kita harus merangkul semuanya, ya kan? Kita harus mencakup semua bagian-bagian itu, karena Pordasi itu tadi Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia. Insya Allah dari Jawa Timur sendiri sudah beberapa Pemprov yang sudah beberapa Pengcap yang sudah daftar di Pemprov. Insya Allah kita ke depan akan bisa memenuhi semua Pengcap di Pordasi seluruh Jawa Timur ini. Nah, ini sungguh sangat yang bisa membuatkan contoh kita ke depan, bahwasanya inilah nggak disuruh, istilahnya malah pingin adanya organisasi di Banyuwangi ini berkuda. Ini sangat menjadi apresiasi saya ya, untuk selaku dari Sekjen Jawa Timur dan keluarga besar Jawa Timur mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Pordasi Banyuwangi terkait hal ini. Kemudian juga ini kita harus pahami semua. Mohon izin Pak perwakilan dari KONI, Ketua Pordasi, PP Pordasi kita itu adalah istrinya Ketua KONI Indonesia. Nah, inilah tem-tem yang istilahnya aji-aji mumpung, ya kan? Aji-aji mumpung untuk teman-teman Pordasi. Mengapa saya bilang Pordasi ini kuat? Ya karena itu tadi adanya didukung oleh KONI, ya kan? KONI itu tadi nggak asing lagi, itu adalah suami dari Buwati. Nama PP Pordasi kita itu, Ketua PP Pordasi itu Buwati. Waduh, sangat luar biasa itu. Sekarang itu semua itu langsung di online, ya kan? Online. Kemudian juga disidak semua sama Buwati. Apa hal yang perlu dikembangkan, apa hal yang harus dikritisi, apa hal yang harus diperbaiki. Nah, inilah yang menjadi tolak pikir kita. Kalau ketuanya seperti ini, kita juga harus lebih naik lagi, kan gitu. Semangatnya harus lebih tinggi lagi. Putri ini luar biasa loh. Setiap hari itu mengadakan rapat untuk internal. Ketua Pemprov Sejawa Timur itu diundang sendiri, bahkan kemarin internal. Tapi lewat online, punya ada pandemi. Kemarin juga ada muscap. Nanti ke depan, ya ini juga pemberitahuan juga ke depan kita akan mengadakan, insya Allah 1 minggu 2 minggu setelah acara ini kita mengadakan rapat online ya Pak ya. Jadi nanti ketua atau perwakilan dari Pordasi Banyuwangi bisa mengetahui jadwal-jadwal dari Pordasi Jawa Timur sendiri. Nah itu kemudian yang menjadi catatan,
bahwasanya kalau kita sudah menjadi bagian dari Pordasi Jawa Timur, Pordasi Banyuwangi sendiri juga harus lebih proaktif dan ada panggilan dari KONI misalnya Banyuwangi, ya harus kita datangi. Jadwal kita terdepan, target kita adalah Porda dan Porprov ya Pak Ria. Nah ini yang harus kita gembor-gemborkan, istilahnya harus kasih semangat. Meskipun kita nggak ada Porda, nggak ada Porprov, apa adanya Porda itu aja yang luar biasa. Makanya yang penting nggak 100%, kita bisa 50%-nya paling nggak gitu. Dan juga menjadi catatan juga dari Pordasi Banyuwangi, ketika ada kegiatan apapun, sekecil apapun yang hubungannya dengan perkudaan, misalnya ada event pacuan, terus event tunggang, event apapun itu, tolong diinformasikan kepada kita. Nah itu yang menjadi ke depan buat Pordasi Banyuwangi, yang nantinya bisa menjadikan satu visi, satu pikiran kita untuk menjadikan organisasi Pordasi ini organisasi yang luar biasa di maju nanti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Nanti mungkin kita lebih sharing, lebih berkomunikasi nanti di sini. Apapun yang jenengan tanyakan, insya Allah kami siap menjawabnya. Karena tadi sekarang Pordasi ini beda Pak dengan Pordasi yang dulu. Dulu istilahnya kita menunggu bola, tapi sekarang kita semua menjemput bola. Istilahnya kan kayak PRK sekarang sudah nggak online ya kan. Nah ini yang menjadi bahwasanya ke depan organisasi ada kode-kode yang akan bisa menjadi maju lagi. Bali dan juga Nusa Tenggara. Sekarang kan pergantian. Kalau misalnya pacu itu dulu kan pakainya BRK gitu ya Pak ya. Sekarang diganti Pak, jadinya registrasi, keluarnya nanti sertifikat, berupa sertifikat. Nah, siapa saja kuda-kuda yang harus disertifikat itu? Yang pertama itu kuda-kuda yang untuk pejantan sama indukan. Jadi sebelum bapak-bapak atau ibu-ibu mengawinkan kuda, buat pejantan sama indukannya harus diregistrasikan. Kemudian apabila kuda-kudanya sudah hamil dan melahirkan, itu juga harus diregistrasikan. Kalau misalnya belum diregistrasikan, itu dendanya atau disnya adalah kuda tersebut dilarang untuk pacuan. Jadi di sini saya menjelaskan kuda-kuda yang sertifikat ini untuk yang pacuan. Kalau yang untuk tunggang itu kita masih tetap ikut aturan lama, yaitu dengan paspor. Jadi tetap untuk kuda tunggang harus mempunyai paspor, sedangkan untuk kuda-kuda pacu itu harus bersertifikat. Nah, caranya gimana cara ngurusnya? Caranya yaitu dengan menghubungi saya. Dan di Jawa Timur sendiri itu saya punya tim. Untuk sementara itu ada 3 orang. Salah satunya Pak Mulyono ini yang menjadi verifikator. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu punya kuda, mau mengawinkan, harus menghubungi saya dan harus disaksikan oleh 2 verifikator. Jadi yang datang itu 2 verifikator ke tempatnya bapak ibu. Perkawinan kuda yang pertama harus disaksikan. Jadi saya dan tim saya harus datang menyaksikan. Jadi untuk kecurangan-kecurangan itu bisa diminimalisir. Jadi misalnya pejantannya ini kawin dengan ini, ya memang kita tidak bisa membohongi karena itu ada saksi 2 verifikator seperti itu. Nah, untuk mekanismenya nanti kalau misalnya ada pengajuan langsung hubungi saya saja, saya jelaskan harus bikin permohonan apa aja, nanti ada formnya itu yang harus diisi, itu bisa, kita nggak perlu tatap muka dan apa,
karena kita sistemnya online, jadinya bisa dikirim melalui email seperti itu. Ya, alhamdulillah saya baru sudah tertarik dan baru beli. Gimana caranya? Saya pengen kuda saya itu dapat registrasi gitu, paling tidak surat atau semacam, kalau motor itu STN lah paling tidak. Ya, akte. Sebelumnya saya mau tanya dulu, itu kudanya dibuat indukan, pejantan, atau memang untuk pacuan? Kalau saya pengennya dibuat untuk lomba rumah HBA. Oh, HBA. Untuk aturan HBA sendiri sudah harus ada? Oh, belum. Tapi itu memang harus ikut aturan kita ya, berarti ya Pak ya. Jadi memang harus diregistrasi. Itu bisa menghubungi saya Pak nanti. Iya, jadi saya lihat di akte itu nanti saya marking, istilahnya kuda Bapak ini tandanya atau biasa orang sebut useranya di mana aja. Jadi nanti ada fotonya dia, keluar ada fotonya dia, namanya siapa, terus jenisnya apa, D3, D4 atau apa, KPI. Jadi semuanya ada, di situ ada nama pemiliknya Bapak sendiri. Kalau misalnya mau dijual ke orang itu juga sama seperti motor, jadi harus dioperkan gitu, jadi dihubungi saya lagi ya, registrasi. Apakah yang terregistrasi ini khusus kuda yang sudah punya darah silangan dengan kuda yang ada BRK-nya sebelumnya, ataukah kuda yang mohon maaf mungkin di sini masih banyak yang jenis lokal atau sandal? Itu suratnya awalnya bagaimana kalau sandal atau lokal? Ini mewakili teman-teman yang Oh iya, jadi gini Pak, kalau misalnya memang kita tujuannya nanti ke arah sana. Jadi kuda-kuda yang memang pejantan sama indukannya yang sudah punya BRK atau sudah terregistrasi sebelumnya. Tetapi untuk memulai ini, kita kan nggak mungkin nih ada kuda, oh ini anaknya siapa ya? Berarti nenek moyangnya harus kita cari tahu gitu ya. Tetapi ini untuk awalan, kalau misalnya memang belum terregistrasi, itu adalah kita tuntaskan di sini. Buat yang induk sama pejantan yang ingin dikawinkan itu harus diregistrasi. Jadi terputus di situ. Jadi semua kuda diregistrasi. Iya, jadi terregistrasi nantinya. Harapannya untuk 5 tahun ke depan kan sudah pasti banyak kuda-kuda yang sudah terregistrasi. Ada lagi Pak? Pordasi Banyuwangi sesuai di ART Pordasi dan aturan KONI untuk musyawarah kabupaten Pordasi diikuti oleh 2 kelompok kategori, yaitu peserta dan peninjau. Peserta yang berhak hadir di dalam musyawarah Pordasi adalah utusan dari setiap anggota Pordasi kabupaten yang ditentukan jumlahnya 3 orang utusan. Perwakilan dari klub yang dilengkapi dengan surat mandat yang memiliki hak mengusulkan dan memilih kepengurusan Pordasi. Peninjau yang berhadir di dalam musyawarah Pordasi adalah utusan calon anggota Pordasi kabupaten serta undangan lainnya yang diundang. Dan berdasarkan surat mandat klub Laros Horstable di Banyuwangi Kota dan klub Arya Bima Stable di Banyuwangi Selatan, maka peserta musyawarah adalah yang tercantum dalam surat mandat klub Laros Horstable dan surat mandat klub Arya Bima Stable di Banyuwangi Selatan. Untuk yang tidak tertulis di surat mandat klub Laros Horstable dan surat mandat Arya Bima Stable dan undangan lainnya, diundang panitia termasuk dari KONI dan Pordasi Jawa Timur adalah sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara dan mengajukan usul. Quorum musyawarah Pordasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 utusan dari jumlah anggota yang di dalam surat mandat. Apabila pada saat berlangsungnya musyawarah atau musyawarah Pordasi ternyata quorum sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka musyawarah Pordasi ditunda waktu paling lama 30 menit untuk memberi kesempatan pada keputusan yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata quorum belum juga memenuhi, maka musyawarah Pordasi dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan secara sah setiap hal yang dibicarakan dalam setiap sidang. Pemilihan pimpinan sidang. Untuk kali ini sidang saya berikan kepada saudara Mas Arjaka. Bagaimana yang lain? Setuju?
rapat sebelumnya dengan saudara-saudara pecinta kuda di Banyuwangi, yaitu untuk Juli 2020 musyawarah Kabupaten Pordasi Banyuwangi yang saat ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pengajuan Pordasi Banyuwangi ke KONI Banyuwangi. Kemudian Agustus 2020 pelantikan Pordasi Banyuwangi oleh Pordasi Pemprov Jatim di Banyuwangi Selatan sekalian touring. Jadi bulan depan insya Allah kami akan mengundang lagi Pordasi Pemprov Jatim untuk bisa melantik pengurus Kabupaten Banyuwangi, Pordasi Banyuwangi sekalian untuk touring di Banyuwangi Selatan. Kemudian acara kedua, Adensi ke Bupati Banyuwangi meminta sebagai pelindung Pordasi Banyuwangi sekaligus mengajukan lomba kencak kuda, lomba pacu dan lain-lain. Kemudian September 2020 pelaksanaan lomba kencak kuda di Belimbing Sari, Rogo Jambi. Kemudian promosi pelatihan berkuda memanah di sekolah-sekolah dan media sosial. Dan untuk Oktober lomba pacu dan HBA. Acara kedua touring dan touring berkuda. Kemudian untuk November lomba panahan ground dan touring berkuda. Untuk Desember lomba pacu dan hadiah serta touring berkuda. Kegiatan di atas tetap mengikuti situasi pandemi yang masih melanda dan bisa berubah atau mundur waktunya. Kemudian acara selanjutnya penyerahan bendera dari Ketua Umum Pemprov Pordasi kepada pimpinan Sidang Muskat. Mungkin perwakilan dari Pordasi untuk bisa menyerahkan bendera. Tim penjaringan dan penyaringan calon ketua Pordasi Banyuwangi yang disaring dari seluruh teman-teman berkuda yang ada di Banyuwangi, baik dari Klub Pelaros Horse Stable maupun Arya Bima Horse Stable, menyatakan bahwa calon ada satu, yaitu Bos Baba. Kemudian kita lanjutkan dengan paparan calon ketua umum. Silakan untuk calon ketua umum tunggal untuk bisa memberikan paparan. Kemudian saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku pecinta dan penggiat berkuda di Banyuwangi atas kepercayaannya secara penuh kepada saya sehingga saya didaulat menjadi calon tunggal sebagai ketua Pordasi Banyuwangi. Insya Allah jika saya terpilih, maka saya akan melaksanakan kepercayaan dan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan program-program saya yaitu: 1. Menghidupkan Pordasi Banyuwangi sehingga semakin maju dan berkembang. 2. Menyatukan kebersamaan dan persaudaraan, menampung aspirasi saudara-saudara para penggiat kuda di Banyuwangi. 3. Memajukan kegiatan berkuda di wilayah Banyuwangi dengan secara rutin setiap bulan, bahkan setiap minggu mengadakan kegiatan touring dan pelatihan berkuda baik pacu maupun HBA secara rutin.
mengadakan promosi dan siar berkuda memanah melalui medsos dan pengenalan ke sekolah-sekolah sekaligus menjadikan pelatihan dan ekstra kurikuler agar semakin viral. 5. Mengadakan lomba-lomba secara rutin minimal 2 bulan sekali untuk memunculkan bibit-bibit atlet berkuda profesional untuk ditandingkan tingkat daerah maupun nasional bahkan internasional. 6. Memajukan peternakan, kesehatan dan registrasi kuda sehingga semakin banyak perkembangan kuda yang terdaftar di Banyuwangi. 7 yang terakhir, Pak. Semoga saya pribadi akan membuka pelatihan kuda yaitu di kiri sini seluas 3.800 khusus kita latihan berkuda free tanpa biaya, saya gratiskan. Dengan ini saya pimpinan sidang musyawarah Kabupaten Banyuwangi membentukkan Koordinasi Banyuwangi dan pemilihan ketua serta pengurus menetapkan bahwa ketua terpilih hari ini adalah Bos Baba. Semoga membawa berkah dan ke depan Koordinasi Banyuwangi semakin viral dan semakin berkembang lebih baik. Kemudian dilanjutkan oleh pemilihan pengurus Koordinasi Banyuwangi, tentunya akan dipimpin oleh langsung ke Bapak Ketua. Silakan saya berikan kepada Bapak Ketua. Ini langsung, ini dulu. Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen dan Bendahara. Saya tunjuk Ketua Umum. Ya, sampai ya Ketua Umum. Iya. Setuju apa tidak? Setuju. Orang kompak kayaknya. Setuju apa tidak? Untuk wakil ketua atau ketua harian saya tunjuk yaitu Mas Lutfi Wahyudi. Setuju apa tidak? Sekjennya Bapak Agus Ramadan. Setuju? Bendahara saya tunjuk kepada Mas Heri. Setuju? Ketua Komisi Pacu saya tunjuk Mas Arif yang di Banyuwangi Selatan. Setuju? Angkat tangannya ke sini. Alhamdulillah. Ikhlas ya. Ketua Komisi Peternakan, Kesehatan dan Registrasi Kuda saya tunjuk pamongnya yaitu Tangman. Tangman angkat tangannya. Tangman angkat tangannya. Lah, jangan kenali dulu. Setuju ya? Saya tunjuk Ketua Komisi Horseback Archery yaitu Bapak Saibu yang di Banyuwangi Selatan, Genteng. Setuju? Cuma kita mengingatkan ini nanti kan dari provinsi dan pusat ke provinsi ini ada komisi equestrian belum masuk. Oh, walaupun belum ada penggiatnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oh, iya. ya harus semua. Equestrian. Komisi equestrian. Soalnya komisinya ada 5. Komisi Ketua Equestrian. Ya, sampai pilih. Oh, pilih ya. Yaitu Bapak Sarwadi, anggota dari Polrestabes Kalimantan. Siapa ya? Mau dilihat Pak? Berarti teman-teman sangat percaya kepada saya. Billahi ta'ala, saya selaku terpilihnya Ketua Koordinasi Pacak Kabupaten Banyuwangi ikhlas, kerja keras tanpa pamrih. Insya Allah janji saya Banyuwangi akan lebih maju dari yang sebelumnya. Jaya! Pordasi Banyuwangi. Jaya! Pordasi Jawa Timur. Jaya! Luar biasa.
seperti kemarin yang kita butuhkan kesadaran rekan-rekan partisipasi untuk bisa memenuhi kuota pemilihan Pordasi Jawa Timur. Jaya!